dunia kembali diguncang. Ketika perhatian global masih terfokus pada ketegangan antara Israel dan Iran, sebuah perkembangan mengejutkan datang dari Asia Selatan. Pakistan, negara dengan kekuatan nuklir dan sejarah konflik panjang dengan Israel, tiba-tiba menunjukkan sinyal dukungan terbuka terhadap Teheran. Dalam pertemuan tertutup yang bocor ke media Arab, delegasi militer Pakistan dikabarkan telah bertemu dengan perwakilan tinggi Iran untuk membahas kerjasama strategis jangka panjang. Apakah ini hanya bentuk solidaritas diplomatik, ataukah dunia sedang menyaksikan lahirnya poros baru anti-Israel yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya? Satu hal yang pasti, jika Pakistan benar-benar turun tangan, keseimbangan kekuatan Timur Tengah akan berubah drastis. Dan ini bukan lagi soal rudal atau drone. Ini soal ancaman nuklir dan dunia tidak siap. Namun yang paling mengejutkan bukanlah pertemuan itu, tapi dokumen rahasia yang bocor ke tangan media oposisi di Islamabad. Dalam dokumen tersebut, tertulis rencana kontingensi bersama antara Iran dan Pakistan, yang berisi klausul pertahanan terkoordinasi bila salah satu pihak diserang oleh rezim Zionis atau sekutunya. Klausul itu bukan basa-basi. Dalam dunia diplomasi militer, kata rezim Zionis bukan sekadar istilah politis. Itu adalah bahasa kode perang. Langkah ini menandai perubahan tajam dalam posisi Pakistan. Negara yang selama ini cenderung menahan diri dalam konflik langsung di Timur Tengah, kini tampaknya mulai meninggalkan kebijakan netral strategis dan mengambil sikap lebih terbuka. Diduga kuat, dorongan ini dipicu oleh 3 faktor utama. Pertama, meningkatnya tekanan domestik dari kelompok-kelompok Islamis di dalam negeri, yang menuntut solidaritas terhadap Iran sebagai representasi perlawanan terhadap Israel. Kedua, frustrasi lama Pakistan terhadap kedekatan Israel-India, dan ketiga, perubahan lanskap kekuatan regional pasca kemunduran militer Amerika dari kawasan. Dalam beberapa bulan terakhir, latihan militer bersama antara pasukan paramiliter Pakistan dan Garda Revolusi Iran bahkan telah berlangsung secara diam-diam di perbatasan Balochistan. Jet-jet tempur tak berbendera dilaporkan terlihat melakukan manuver taktis di wilayah udara barat daya Pakistan, memicu spekulasi bahwa koordinasi militer antara kedua negara telah mencapai tahap operasional. Di sisi lain, Israel memandang ini sebagai ancaman serius. Sebuah laporan dari intelijen Mossad menyebutkan bahwa dukungan terbuka Pakistan terhadap Iran akan memperluas spektrum ancaman strategis hingga ke kawasan Asia Selatan, memaksa Tel Aviv untuk mempertimbangkan opsi penahanan nuklir lebih agresif. Artinya, bukan hanya Teheran yang akan dibidik, Islamabad pun kini masuk dalam radar merah. Pemerintah Netanyahu pun segera mengirimkan utusan khusus ke Washington, mendesak agar Gedung Putih mengambil sikap terhadap aliansi baru ini. Namun di tengah kecamuk Pilpres Amerika Serikat yang semakin panas, respons Amerika justru lamban dan ambigu. Beberapa senator Partai Republik bahkan menyuarakan dukungan terhadap poros Sunni Syiah baru jika itu bisa menekan dominasi China dan Rusia di kawasan. Dunia kini berada di persimpangan genting. Sebuah aliansi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya tengah terbentuk Iran dan Pakistan. Dua negara yang selama ini berbeda mazhab, sejarah dan kepentingan, tiba-tiba bersatu oleh satu musuh bersama Israel. Para analis militer menyebut ini sebagai potensi lahirnya fakta Timur Baru. Sebuah blok kekuatan Islam bersenjata nuklir yang bukan hanya mengancam kestabilan kawasan, tapi bisa mengacak-acak seluruh tatanan geopolitik global pasca Perang Dingin. Kremlin dilaporkan menyambut positif aliansi ini, dengan menyebutnya sebagai keseimbangan alami terhadap imperialisme Barat. Sementara Beijing, dalam sikapnya yang khas penuh kalkulasi, mulai mendekati Islamabad melalui jalur diplomatik ekonomi, menawarkan peningkatan Belt and Road Initiative sebagai imbalan atas dukungan terbuka terhadap Iran. Di jalanan Karachi dan Tehran, ribuan orang turun ke jalan membawa poster bertuliskan Allahu Akbar Down with Zionists,
bendera Israel pun dibakar. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, terdengar teriakan dari massa Pakistan, Quds akan bebas bersama darah kita. Ini tidak biasa. Ini tanda yang besar dengan Zafrari. Solter du soltenis kring gutsing starring them. Sementara itu di Yerusalem suasana makin tegang. Pemerintah Israel melakukan rapat darurat tingkat tinggi selama lebih dari 7 jam. Di ruang bawah tanah yang kedap sinyal itulah, para jenderal senior dan kepala Mossad memaparkan skenario terburuk. Pakistan menyerahkan teknologi peluncuran rudal jarak jauh ke Iran, lalu Iran menyesuaikan hulu ledaknya dengan kapasitas nuklir. Skenario ini bukan paranoia kosong. Beberapa tahun terakhir, meskipun Teheran terus menyangkal memiliki senjata nuklir, banyak laporan intelijen menunjukkan bahwa mereka telah memiliki cukup uranium yang diperkaya untuk satu bom. Yang belum mereka punya hanya satu, teknologi peluncur jarak jauh yang stabil dan presisi. Dan itulah yang dimiliki Pakistan. Jadi, jika benar terjadi pertukaran teknologi rahasia antara Islamabad dan Teheran, maka seluruh jantung wilayah Israel dari Tel Aviv hingga Haifa, bahkan pangkalan nuklir di Mona, berada dalam jangkauan serangan langsung. Amerika mulai gelisah. Presiden AS yang baru terpilih pun akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi, menyerukan deeskalasi segera oleh semua pihak, dan menghormati hukum internasional. Tapi di balik panggung diplomasi itu, Pentagon dilaporkan telah memindahkan 2 kapal induk ke Laut Arab, lengkap dengan satuan drone tempur dan sistem pertahanan rudal THAAD. Di sisi lain, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga tidak tinggal diam. Meski selama ini bersitegang dengan Iran, kini mereka dihadapkan pada dilema. Jika Pakistan sepenuhnya berpihak ke Iran, keseimbangan kekuatan Sunni bisa pecah. Maka dari itu, Riyadh diam-diam mengirim delegasi ke Islamabad untuk mencegah poros Iran-Pakistan menjadi permanen. Namun upaya itu terlambat. Dalam pidato besar di Majlis Asyura Parlemen Pakistan, Perdana Menteri mengumumkan bahwa negaranya akan berdiri bersama saudara-saudara kami di Iran dalam menghadapi setiap bentuk agresi Zionis yang melanggar kedaulatan dan kemanusiaan. Sontak seluruh ruangan berdiri, memberi tepuk tangan meriah, dan media lokal langsung menyiarkan pidato itu sebagai deklarasi kehormatan Islam. Sementara itu, di dalam negeri Israel, ketegangan sosial meledak. Warga sipil mulai menimbun bahan makanan. Serangan siber meningkat. Kantor pemerintahan kewalahan menangani kekhawatiran publik, terutama setelah media internasional melaporkan bahwa Iran kini mungkin memiliki akses ke rudal balistik Shahin 3 buatan Pakistan, dengan jangkauan lebih dari 2.700 km. Lebih jauh lagi, kabar yang paling menggegerkan datang dari Satuan Intelijen Eropa. Mereka menemukan aktivitas komunikasi terenkripsi antara milisi Houthi di Yaman, milisi Hizbullah di Lebanon, dan unit-unit khusus pasukan Quds di Suriah. Semua kanal komunikasi itu merujuk pada satu sandi, malam Quds akan datang dari timur. Dalam bahasa militer Iran, itu adalah kode yang sangat spesifik, mengindikasikan kemungkinan serangan simultan dari berbagai front terhadap Israel, dilakukan saat Israel sedang dalam posisi paling lemah, terisolasi secara diplomatik dan terkepung oleh kekuatan non-negara. Dan jika Pakistan benar-benar masuk dalam skenario ini, maka untuk pertama kalinya, sejak tahun 1948, eksistensi negara Israel bukan hanya dipertanyakan, tapi di ujung tanduk. Kini, petarkan isitingsa. Bukan lagi hanya Iran yang menantang dominasi Barat, tapi poros baru yang jauh lebih berbahaya. Pakistan dengan senjata nuklirnya, Iran dengan ideologi revolusionernya, dan jaringan milisi Syiah Sunni yang tersebar dari Beirut hingga Baluchistan.
Dunia harus bersiap. Karena ya, jika koalisi ini memutuskan untuk bergerak bersama, maka yang akan terjadi bukan sekadar perang regional, tapi perubahan besar yang akan mengguncang peradaban. Dari Moskow, Vladimir Putin menggelar konferensi pers yang jarang dilakukan tanpa persiapan matang. Dalam siaran langsung ke seluruh dunia, ia menyatakan bahwa setiap agresi terhadap Iran atau Pakistan oleh kekuatan asing akan dianggap sebagai gangguan terhadap keseimbangan multipolar dunia. Ini adalah sinis perang. Rusia secara tidak langsung memengkan mendukung poros sahabat jika konflik pecah. Tak lama setelah itu, citra satelit memperlihatkan pergerakan besar-besaran pasukan Rusia di pangkalan Latakia, Suriah. Rudal S-500 dipasang dalam posisi siap tempur, dan jet tempur Su-35 mulai patroli rutin di atas Mediterania Timur. Dunia mulai menyadari, apa yang dulu disebut poros perlawanan, kini telah berevolusi menjadi poros kekuatan penuh. Sementara itu, Tiongkok tetap memainkan strategi diam penuh perhitungan. Namun, sumber dari intelijen Jepang mengonfirmasi bahwa Beijing mulai mempercepat pengiriman sistem pertahanan udara ke Pakistan melalui jalur khusus di Koridor Ekonomi Cina-Pakistan atau SPEC. Selain itu, militer Tiongkok meningkatkan frekuensi latihan angkatan laut di Samudra Hindia. Langkah yang oleh analis dianggap sebagai bentuk dukungan diam-diam terhadap stabilitas mitra strategis mereka Islamabad dan Teheran. Di markas NATO, situasi disebut sebagai Code Crimson, kode krisis maksimum. Sekjen NATO langsung terbang ke Washington, dan dalam pertemuan tertutup dengan Presiden AS dibahas dua opsi besar. Pertama, melibatkan pasukan multinasional dalam menekan Iran dan Pakistan secara diplomatik, melalui blokade ekonomi dan isolasi total. Kedua, skenario militer terbatas untuk menghancurkan fasilitas peluncuran rudal yang diyakini menjadi titik sentral kerjasama nuklir Iran-Pakistan. Namun, kedua opsi itu memiliki risiko besar. Yang pertama akan mendorong Rusia dan China masuk lebih dalam. Yang kedua bisa memicu perang besar-besaran. Di balik layar, Israel mulai gelisah. Mossad meningkatkan operasi pengintaian ke wilayah Pakistan Barat, mencari bukti transfer teknologi peluncur. Unit elit Shayetet 13 telah dikirim ke Laut Arab, bersiap menghadapi kemungkinan konfrontasi langsung. Sementara itu, IDF juga mempersiapkan serangan preemptif ke fasilitas militer Iran yang diyakini menjadi pusat integrasi sistem rudal Shahin 3. Namun pertanyaan besarnya adalah, akankah Israel benar-benar berani menyerang dua negara sekaligus yang punya potensi nuklir? Media internasional mulai menyebut situasi ini sebagai Crisis of the Three Fronts, Iran di barat, Pakistan di timur, dan kelompok milisi pro-Iran di utara Israel, yang siap menghantam dari Lebanon dan Suriah. Di jalan-jalan Yerusalem, sirene berbunyi hampir setiap malam. Rakyat Israel mulai kehilangan kepercayaan pada pertahanan udara mereka. Hanya butuh satu peluru, satu ledakan, atau satu keputusan salah dan bumisikan sebuah perang yang bahkan tak dimulai dari barat, tapi dari timur, oleh bangsa-bangsa yang selama ini dianggap sebagai pemain pinggiran. Kini mereka memegang kartu utama. Iran dengan kekuatan ideologisnya, Pakistan dengan senjata nuklirnya, dan jaringan sekutu yang menyebar dari Asia Selatan hingga Afrika Utara. Apakah ini awal dari akhir dominasi Barat? Ataukah ini hanya gertakan terakhir sebelum diplomasi kembali menjadi raja? Jawabannya mungkin akan datang dalam beberapa hari ke depan, dalam bentuk ledakan, atau kesepakatan senyap yang tak pernah diberitakan. Di tengah kabut ketegangan global yang makin menebal, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Ankara. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dalam pidatonya di hadapan parlemen Turki, menyatakan bahwa negaranya tidak akan tinggal diam jika Muslimin diserang oleh koalisi imperialis. Pernyataan ini langsung memicu spekulasi.
bahwa Turki akan bergerak keluar dari Pakta NATO jika konflik Timur Tengah membesar menjadi perang terbuka antara blok Barat dan poros Iran-Pakistan. Meski belum ada bukti langsung keterlibatan militer Turki, namun pergerakan kapal-kapal tempur mereka di Laut Tengah bagian timur meningkat drastis. Beberapa di antaranya terdeteksi bergerak mendekati perairan Lebanon dan Suriah, daerah yang selama ini menjadi jalur logistik Hizbullah dan pasukan Quds. Negara-negara Eropa mulai panik. Prancis mengaktifkan status siaga penuh di pangkalan militernya di Djibouti, dan sipil di Paris mulai memborong bahan pokok. Jerman meningkatkan patroli udara di atas Mediterania, dan Inggris mulai mengevakuasi sebagian personel diplomatiknya dari Tel Aviv dan Riyadh. Seluruh dunia kini seperti sedang menghitung mundur pada sebuah ledakan besar yang tak bisa dicegah. Kantor berita Jepang NHK melaporkan bahwa di Tel Aviv, Menteri Pertahanan Israel tertangkap kamera keluar dari bunker komando dengan ekspresi wajah pucat dan bibir gemetar. Beberapa analis menyebut ini sebagai tanda bahwa Israel benar-benar berada di ambang ketakutan eksistensial. Bahkan bukan tak mungkin, dalam skenario ekstrem, Israel akan mempertimbangkan doktrin Samson, yaitu opsi penggunaan nuklir sebagai langkah terakhir jika ancaman terhadap keberlangsungan negara mencapai titik kritis. Sinyal ini diperkuat oleh meningkatnya lalu lintas udara militer di sekitar pangkalan Dimona, dan laporan intelijen yang menyebutkan adanya perpindahan hulu ledak ke unit-unit mobil. Di sisi lain, Iran terlihat sangat percaya diri. Dalam pidatonya di depan Dewan Keamanan Nasional Iran, pemimpin tertinggi Ayatollah Khamenei mengatakan, "Kami tidak menginginkan perang, tetapi jika perang dipaksakan kepada kami, maka Teheran tidak akan menjadi satu-satunya kota yang terbakar." Kalimat ini disambut dengan gemuruh takbir dan tepuk tangan dari para pejabat tinggi. Di Islamabad, suasana sama tegangnya. Ribuan warga turun ke jalan menggelar doa bersama, memohon keselamatan dan kemenangan. Namun di balik doa itu, terdapat aktivitas militer yang sangat intens. Satelit memantau perpindahan rudal balistik Pakistan dari gudang bawah tanah di Punjab ke wilayah dekat perbatasan Iran. Sebuah langkah yang mengindikasikan kesiapan perang total. Dunia kini benar-benar berada di ambang neraka. Tidak ada jaminan diplomasi bisa menyelamatkan situasi. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pun lumpuh. Resolusi gencatan senjata yang diajukan oleh negara-negara non-blok diveto oleh Amerika Serikat dan Israel. Dewan Keamanan hanya menjadi panggung retorika tanpa kekuatan nyata. Saat ini, satu-satunya harapan dunia terletak pada waktu. Waktu untuk menunda tombol diluncurkannya rudal pertama. Waktu untuk satu pertemuan rahasia antara jenderal musuh di tempat netral. Waktu untuk satu pesan tersembunyi yang bisa mengubah arah sejarah. Tapi waktu itu makin menipis. Detik-detik yang berjalan kini bukan hanya menghitung menuju perang. Ia sedang mengetuk pintu peradaban, menguji apakah manusia telah cukup dewasa untuk menahan nafsu kehancuran, atau justru akan mengulang dosa besar yang pernah terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Kali ini, dengan skala yang jauh lebih mengerikan. Dan ketika dunia berpikir situasi tak bisa menjadi lebih buruk, sebuah ledakan besar mengguncang kawasan Teluk Persia. Bukan berasal dari serangan militer, tetapi dari sabotas terhadap sebuah kapal tanker minyak milik perusahaan Arab Saudi yang tengah berlabuh di dekat pelabuhan Bandar Abbas, Iran. Ledakan itu segera menyebar ke terminal minyak, menyebabkan kebakaran hebat yang, tak bisa dipadamkan selama lebih dari 12 jam. Belum ada pihak yang mengklaim, namun media Iran langsung menuduh Mossad berada di balik insiden itu. Sebagai respons, Iran langsung mengerahkan 2 kapal perangnya menuju Selat Hormuz, mengumumkan bahwa setiap kapal berbendera Israel, Amerika, atau sekutunya akan dianggap target sah militer. Dunia tercekik. Harga minyak melonjak lebih dari 40% dalam satu hari. Pasar saham global runtuh. Wall Street bahkan sempat berhenti sejenak karena algoritma perdagangan otomatis tak mampu mengimbangi guncangan. Di Washington, Presiden Amerika Serikat memanggil Dewan Keamanan Nasional dalam rapat darurat yang digelar tanpa kamera,
tanpa juru bicara dan tanpa transkrip. Hanya satu pernyataan resmi keluar setelah itu, semua opsi ada di atas meja. Kalimat yang selama ini menjadi kode khas ancaman intervensi militer. Tapi pertanyaannya, intervensi terhadap siapa? Iran, Pakistan, keduanya? Atau justru Israel yang mulai bertindak di luar kendali? Karena di medan yang sangat berbahaya ini bukan hanya soal siapa menyerang lebih dulu, tapi siapa yang kehilangan akal lebih dulu. Di Timur Tengah sendiri, situasi makin kabur. Hizbullah mulai mengaktifkan unit-unit sel tidurnya di Beirut dan selatan Lebanon. Drone bunuh diri mulai dikirim ke perbatasan utara Israel, memicu gelombang eksodus dari wilayah Galilea. Di Irak, milisi Hashd al-Sha'abi mulai memobilisasi pasukan dengan bendera yang disatukan, Iran, Pakistan, Palestina. Sebuah unifikasi simbolik yang belum pernah terjadi dalam sejarah konflik regional. Bahkan di Afghanistan, kelompok Taliban yang selama ini enggan terseret konflik Timur Tengah, kini menyatakan siap mengirim pejuang jihad untuk mendukung poros Islam jika invasi besar-besaran terhadap Iran benar-benar terjadi. Dunia Islam yang selama puluhan tahun terpecah oleh mazhab dan geopolitik, kini mulai melebur dalam satu misi bersama menentang dominasi Barat dan membela Iran sebagai pusat perlawanan. Sementara itu di Tel Aviv, Benjamin Netanyahu terlihat semakin terpojok. Tekanan dalam negeri meningkat, protes besar meledak karena dianggap gagal membaca strategi musuh. Bahkan beberapa pejabat intelijen dilaporkan mundur diam-diam. Mereka tahu, jika Israel salah mengambil langkah, mereka tidak hanya menghadapi kehancuran militer, tapi potensi isolasi global. Dan itulah yang kini menghantui seluruh kawasan isolasi, kehancuran, dan kemungkinan perang skala penuh antara negara-negara bersenjata nuklir. Karena jika satu saja rudal nuklir dilepaskan, baik itu dari silo Iran yang tersembunyi di pegunungan Zagros, atau dari pangkalan rahasia Pakistan di Rawalpindi, atau dari kapal selam Israel yang berpatroli di Laut Merah, maka seluruh keseimbangan dunia akan roboh dalam hitungan menit. Fikri Sewol dengan menang itu kalah. Tawai Sol Siwasaitas. Dan tepat ketika malam mulai menyelimuti langit Timur Tengah, sinyal komunikasi militer global menangkap aktivitas tak biasa, sebuah rudal balistik diluncurkan dari wilayah gurun barat daya Iran, dengan jalur lintasan tinggi yang menuju arah Laut Arab. Dunia terdiam. Dalam hitungan detik, sistem radar Amerika di Qatar dan Uni Emirat Arab langsung naik ke status siaga maksimum. Pusat Komando Militer AS di Bahrain mengaktifkan protokol pertahanan tahap akhir, dan Israel langsung menutup seluruh wilayah udaranya, sambil menyiapkan perintah untuk mengaktifkan senjata strategis. Namun hanya dalam 12 menit, rudal itu jatuh ke laut tanpa membawa hulu ledak, mendarat jauh dari jalur pelayaran. Tapi pesan itu jelas, ini adalah uji coba kekuatan. Sebuah demonstrasi bahwa Iran kini bisa menjangkau target ribuan kilometer jauhnya, dan mereka melakukannya di hadapan seluruh dunia, tanpa rasa takut. Tak lama berselang, muncul laporan dari Pakistan, bahwa satu unit rudal jarak menengah, Gauri-2, telah dipindahkan ke posisi siaga tinggi, di wilayah barat daya. Media lokal memberitakan bahwa latihan tempur gabungan antara Iran dan Pakistan akan digelar dalam waktu 72 jam, di bawah skenario yang mereka sebut sebagai Perisai Quds. Kabar ini langsung membuat ibu kota barat mengalami histeria diplomatik. Kantor berita di London, Paris, dan Berlin menyiarkan peringatan terbuka dari para pemimpin Eropa agar kedua negara tersebut menghentikan provokasi militer. Namun dunia sudah berubah. Poros Timur tak lagi gentar pada kecaman Barat. Mereka merasa saatnya telah tiba untuk mendikte ulang aturan main dunia, dengan atau tanpa izin dari PBB atau NATO. Sementara itu, di ruang bawah tanah Tel Aviv, Kabinet Perang Israel mengadakan rapat tertutup yang dihadiri oleh hanya 5 orang. Perdana Menteri Netanyahu, Menteri Pertahanan, Kepala Mossad, Komandan IDF, dan penasihat strategis nuklir.